Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 19 Desember 2023. Kembali saudara, jangan lupa di pagi yang cerah ini saudara, kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Percayakah kita akan kuasanya? Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim 23 ayat 2 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 24 sampai dengan 25a, dan Injil Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 25. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau kita berbicara berkat kasih Allah dan besar kasih sayangnya pada umatnya saudara, mungkin sulit terpikirkan oleh kita dengan otak yang kita miliki ini saudara. Kenapa? Kita lihat catatan di dalam Alkitab saudara. Abraham yang pertama saudara, sebagai bapak terpilih yang diberkati dengan segala kekayaannya. Namun Abraham baru memperoleh keturunan anaknya di usia senja. Kenapa Allah Bapa tak memberikan kepadanya di saat dia muda, saat-saat masih gagah perkasa saudara? Yang kedua saudara, kita dapat melihat di kitab Perjanjian Lama Manoah yang mandul. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Zora dan Esitol. Hakim 13 ayat 3 dan 24 sampai dengan 25. Dan yang ketiga saudara, Alkitab juga mencatat saudara, bagaimana Zakaria yang sudah usia lanjut dan Elisabeth yang mandul saudara, istrinya. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Lukas 1 ayat 6. Saudaraku, saat Zakaria sedang menjalani tugasnya sebagai imam saudara, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lukas 1 ayat 11 sampai dengan 17. Melihat tiga kisah di atas saudara, apa yang dapat kita simpulkan saudara? Yang pertama saudara, apapun yang dikehendaki Tuhan Allah saudara, itu pasti terjadi. Walau di usia lanjut, sudah mati mandul, kalau Tuhan berkehendak, maka itu akan terjadi saudara. Yang kedua saudara, dari kisah tersebut saudara, apapun yang kita alami saat ini saudara,
Saya katakan apapun masalahmu saat ini saudara, mungkin sakit penyakit yang cukup lama dan dokter bilang tak ada harapan. Kalau Tuhan berkehendak, maka apapun yang dikatakan dokter, apapun yang dikatakan dunia, maka kehendak Tuhan akan terjadi. Kesembuhan akan terjadi. Yang ketiga saudara, apapun persoalan saat ini, kita tidak dapat atasi. Dan orang-orang katakan itu percuma. Tak mungkin selesai, tak mungkin kembali, tak mungkin, dan tak mungkin lagi. Tapi saudara ingat, kuasa Tuhan yang tak terbatas, kalau Dia berkehendak, maka yang tak mungkin akan menjadi mungkin. Saudaraku, kita lihat keraguan dari Zakaria. Lalu Zakaria berkata kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Lukas 1 ayat 8. Kita sering saudara seperti Zakaria. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan selesai? Bagaimana aku tahu ini akan sembuh, akan beres? Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Lukas 1 ayat 20. Ini jawaban malaikat Gabriel, karena engkau tidak percaya. Sekali lagi saudara, karena engkau tidak percaya. Karena kita tidak percaya, kita ragu, kita terjebak oleh dunia saudara. Itu tidak mungkin. Tak mungkinlah itu terjadi. Mana mungkin dia bisa sembuh. Mana mungkin itu bisa selesai. Mana mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Kita terjebak saudara. Perenungan hari ini, saat-saat penantian kita akan kehadiran Yesus Tuhan di dalam perayaan Natal, kita semua diajak merefleksi diri kita saudara. Sudahkah kita percaya sungguh-sungguh dengan penuh iman akan kuasa Tuhan Yesus? Atau kita penuh keraguan, kita merasa itu tak mungkin? Kita lihat kuasa Tuhan Allah melalui putranya yang tunggal. Dari dahulu, kini, dan selamanya kuasanya tetap ya dan amin saudara. Kalau kita percaya dengan sungguh penuh iman dan Tuhan Yesus berkehendak, maka apapun yang kita inginkan saudara pasti terjadi. Waktu Tuhan dengan waktu kita berbeda saudara. Dengan percaya dalam iman, kita tetap menunggu dengan penuh pengharapan. Maka apapun yang dikatakan dunia tidak mungkin saudara. Kalau Tuhan Allah berkehendak, maka yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau percaya dengan sungguh dalam iman akan kuasa Tuhan saudara. Dan Tuhan akan memberkati kita. Kita harus dengan sungguh-sungguh dengan iman kita saudara. Kita harus sungguh-sungguh percaya saudara. Yakinlah saudara, kuasa Tuhan begitu dahsyat, luar biasa saudara. Dahulu, kini, dan selama-lamanya. Yesus Tuhan, sering dalam penantian permohonan yang kami tunjukkan kepada Engkau, kami terjebak oleh dunia. Kami mulai ragu dan tak percaya akan kuasa Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, Raja semesta alam, yang kami nantikan kehadiran Engkau. Biarlah kami siap menantikan kehadiran Engkau dengan selalu tetap percaya, penuh iman, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.